view-nya ya. Jadi kita tahu tulangan shear wall itu minimum sebesar 0,025 ya. 0,025. Baik rho T, tulangan geser, maupun rho L atau tulangan lentur. Dan juga disarankan bahwa tulangan lentur tidak boleh kurang dari tulangan gesernya. Ya. Misalnya tulangan geser didapat 0,028 katakan begitu, atau 0,03 lah ya, supaya gampang nyebutnya. Terus dalam hitungan ternyata rho L itu 0,025, itu tidak diperkenankan ya, jadi paling tidak harus sama dengan tulangan gesernya, boleh lebih ya, boleh lebih. Jadi tulangan lentur yang vertikal kita pasang vertikal untuk menahan momen ya, itu harus lebih besar daripada tulangan yang menahan gesernya ya. Terus jaraknya tidak boleh kurang dari 450 gitu ya. Tulangan lapis ya, dua lapis gitu, itu diperlukan untuk VU lebih besar daripada 0,17 ACV lambda Krafft Jackson. Nah biasanya kita nggak bisa berkelit ya di sini karena ada persyaratan lain. Misalnya minimum tebal shear wall 30 ya, 300 mili di SNI kita. Ya. Dan untuk daerah yang kena gempa itu minimum 2 lapis. Jadi 2 lapis itu sudah menjadi dua tray gitu ya, muka belakang itu tulangannya. 2 lapis kalau kita sebut ya. Itu sudah menjadi keharusan untuk yang tahan gempa. Ya, jadi ini tidak akan kita pakai kalau kita menghitung tulangan tahan gempa. Ya. Nah, besarnya geser itu adalah dari beban hasil hitung ya, hasil SAP gitu ya. Ini berbeda dengan perhitungan geser kolom ya. Perhitungan geser kolom kita ambil dari MPR ya. Kalau ini dari analisa struktur. Dengan gaya gesernya sendiri, kuat geser ya, itulah ACV, ini luas geser penampang kita, kali alfa C akar FCSM tambah rho T ya, rho T FY. Rho transversal, ya, gesernya. Jadi untuk tulangan geser, shear wall, maka tulangan beton tetap terhitung ya, tetap terhitung. Kalau di beam ya, di balok untuk menghitung geser maka kekuatan pikul beton kita hilangkan ya, kita hanya memakai tulangan sengkang saja yang sebagai pemikul gesernya. Kalau kolom dan shear wall maka kekuatan betonnya, kekuatan pikul beton akibat geser boleh dimasukkan. Ya, boleh dimasukkan. Terus tulangan shear wall harus dua arah ya, jadi rho T sama rho L-nya harus terpasang ya, jangan satu arah saja. Ya semua gitu ya, kalau balok juga gitu ya, karena satu arahnya untuk mikul momen, satu arahnya untuk mikul geser, sama juga di sini. Nah, untuk mencari tulangan longitudinal rho L maka shear wall dianggap sebagai kolom. Ya. Untuk di daerah dengan tegangan besar di ujung, ya, tegangan besar di ujungnya, maka kita perlu menghitung adanya boundary element. Ya, boundary element itu boleh sebagai kolom, ya, boleh sebagai plat tulangan shear wall saja yang kita pasangi sengkang tambahan. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung itu
apakah kita perlu boundary element atau tidak, itu ada dua buah, ya. Ada yang disebut sebagai strain based. Ini dihitung menggunakan defleksi, ya, defleksi dari shear wall. Artinya analisa struktur shear wall diperlukan, ya, diperlukan. Atau pakai stress base. Kalau tiba-tiba kamu dikasih apa, teman kamu tolong hitungkan ini dong, adanya P, ada M, gitu aja ya, PM sama geser. Maka kita tidak bisa pakai wall deflection karena kita untuk ini kita perlu tahu berapa simpangan wallnya, ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghitung. Kita bisa menghitung menggunakan stress base, ya. Nanti kita coba lagi nanti. Nah, untuk strain base ini boundary element dihitung bila C-nya, ya, seperti yang kemarin, C itu adalah block stress-nya, lebar block stress, itu lebih besar daripada LW per 600 kali 1,5 delta U, ya, per HW. Ya, delta U inilah simpangan shear wall-nya. Ya, HW itu tinggi shear wall. LW itu adalah lebar shear wall. Jadi perbandingan lebar dibagi dengan 600 kali 1,5 delta U per HW. Ya. Ingat, jangan nyontoh hitungan senior kamu, ya. Karena senior kamu itu tidak ada 1,5-nya. Ya. Senior kamu itu peraturan kita yang baru ada 1,5, senior kamu tidak ada 1,5-nya. Ya, yaitu neutral axis-nya seperti tadi. Jadi yang menyebabkan simpangan sebesar delta U. Nah, untuk stress base itu bila tegangan di fiber terbesar itu sebesar 0,2 Fj aksen. Ya, 0,2 Fj aksen. Oke. Nah, saya perlu memperbaiki sedikit statement saya yang sebelumnya. Ada pertanyaan, Mas. Saya jelaskan dulu, ya. Kemarin kita bicarakan mengenai C. Jadi C itu ternyata punya dua dua cara menghitung. Jadi untuk yang ini, untuk yang strain base, ya. Jadi C itu dihitung seperti biasa. Ini shear wall kamu, ya. Ini B-nya, ya. Ini block stress kamu untuk beton, ya. Nah, ini tegangannya yang merah ini, ya. Nah, regan merah ini masih kita pakai 0,003, ya. Ini regangan CU beton. Itu, ya, nanti yang C-nya dihitung berdasarkan ini. Jadi tetap ini 0,03, ya. Nah, untuk menghitung yang nomor 2 itu terbalik, ya, nanti. Ini nanti baru didapatkan untuk itu, ya. Nanti ininya tidak ditetapkan, ya. Tidak ditetapkan. Ini nanti FC-nya yang kita cari berapa besarnya tegangan di sini. Jadi penampangnya dianggap elastik biasa kalau kita menggunakan stress base, ya. Stress base. Nah, kalau kita menggunakan yang strain base itu barulah menggunakan yang cara menghitung balok kita yang cara biasa itu. Oke, ya. Itu update saya untuk menghitung C. Nah, ini lagi tadi kalau apa namanya, boundary element itu boleh sebagai kolom, boleh cuman tambahan confinement tadi, ya. Nah, kalau diperlukan maka confinement kita perlukan sejarak C minus 0,1 LW, ya. Kalau shear wall-nya
Kalau firewall-nya ada tambahan bentuk T atau W ya, yang kayak kemarin. Kalau firewall kita ada bentuk itu atau bentuk C lah ya, bentuk C, maka ini harus ada tambahan sebesar W efektif ya. Ya, inilah yang kita pasang sebagai dari. Terus tulangan sengkangnya diteruskan sampai ke pondasi ya. Ini yang gambarnya ini ya. Jadi kalau dia berada pada ujung dari file cap, ya, file cap yang ini, maka dia tulangan sengkangnya diteruskan sampai bawah sekali ya. Tapi kalau dia tidak terlalu ujung seperti ini, gitu, maka dia hanya masuk sebesar 300 mili ya. 30 cm masuknya sengkang itu diteruskan sampai ke dalam. Oke, nah ini ada contoh shear wall ini arah X ya, terletak di AS 3456. AS lain tidak ada shear wall-nya. Ya. Nah ini kalau kita ini pakai dual sistem untuk yang arah X ya, untuk yang arah U ya, ini yang north. Kemudian ini utara timur barat ya, timur baratnya itu yang pakai shear wall, tapi yang ke arah sana tidak pakai shear wall. Ya, jadi yang kalau seperti ini struktur kita, maka yang arah timur barat itu dual sistem ya. Timur barat itu dual sistem karena ada shear wall, ada frame. Tapi kalau ke arah utara selatan itu cuman frame saja ya. Frame saja. Ini nilai R-nya berbeda-beda hitungannya ya. Ingat, kalau dua arah kayak begini, nilai R-nya boleh berbeda ya. Yang agak kompleks itu kalau campuran tapi vertikal ya, ada shear wall, ada frame gitu ya, ada shear wall lagi gitu tuh, maka kita punya masalah di sana dalam menghitung. Ya, tapi enggak ya, kita pilih yang R yang menentukan. Oke, jadi kita coba lihat yang arah timur barat dulu ya, di mana ada shear wall-nya. Jadi kita anggap sistem kita adalah dual system. Nah, ini shear wall kita yang tengah, yang BC. Ini ukuran kolom kita ujung-ujung 750 dihubungkan shear wall ya. Tebalnya 40, terus panjangnya shear wall itu 5250 ya, di antara dua kolom hitungnya ya. Hingga AG luas total shear wall ini itu adalah 2 kali 750 kolomnya tambah 400 kali panjangnya shear wall, totalnya 32 gitu. Tapi untuk geser ya, untuk geser maka pembesaran di kolom tidak kita perhitungkan ya. Pembesaran di kolom tidak kita perhitungkan. Hingga luas gesernya itu adalah yang ini saja ya, luas gesernya. Ya, luas gesernya itu saja. Jadi benjolan di ujung-ujung sebagai kolom itu tidak kita perhitungkan. Gitu ya, sehingga luas gesernya sedikit berkurang daripada luas total AG. Nah, gaya geser yang bekerja di kolom portal 1 ya, portal 1 itu yang Sayan ini ya, itu lebih kecil daripada yang portal 2. Ini bisa kita maklumi karena portal 1 itu hanya menerima sebagian, ada separuh dari massa ya, separuh dari massa. Sedangkan portal 2 ini massanya itu sudah kiri kanan ya, massanya itu sudah ini ya, jadi dia tentu aja lebih besar daripada portal 1 ya. Jadi kembali lagi saya gambarkan kalau portal 1 itu massanya cuma
Ini ya, jadi gaya gempa yang bekerja tuh jauh lebih kecil daripada yang portal 2. Nah, portal 3 ini unik karena dia ada shear wall, ya. Dia ada shear wall. Untuk yang di atas-atas, ya, lantai atas itu posisi gayanya lebih kecil daripada di shear wall. Nah, maaf, di frame 1-2 gitu. Tapi di bawah dia lebih besar ya. Di bawah itu lebih besar. Gaya geser yang diterima oleh portal 3 itu lebih besar daripada portal 2 dan portal 1. Sedangkan untuk yang bagian atas malah kebalikan, ya. Lantai setengah ke atas ini, maka frame 2 itu lebih besar gesernya daripada portal 3. Gitu ya. Jadi ini ya, bisa kamu lihat besarnya pengaruh efek dari shear wall terhadap struktur kita ya. Nah, jadi untuk di ground floor yang paling bawah atau di grade 3 yang ada shear wall-nya, dari analisis struktur kita dapatkan VU-nya ya 2949, MU-nya 41372. Tapi PU max itu adalah 24130. PU min 10733. Kenapa ada max min untuk PU? Nah, ini karena efek gempa ya. Efek gempa itu kan plus minus ya. Jadi kalau berat sendiri tidak ada plus minusnya ya. Jadi suatu saat dia lebih besar, suatu saat dia lebih kecil juga. Jadi P-nya berbeda. Ya. Satu yang maksimum akibat gempa di yang plus ya. Satu lagi minimum karena gempanya minus. Nah, kita cek dulu aja ya. Apa namanya? Geser dulu ya. Geser. Jadi VPN adalah V kali ACV, seperti tadi rumusnya ini kali alfa akar F jaksen tambah rho T rho Y. Ya. Kita tahu VU sebesar 2949, F jaksennya 30, FV-nya 400. Ini alfanya harusnya 3 nih ya, bukan 2 ya, maaf. Alfa ini kan adalah nilai yang tergantung pada L dan, nah ini ya, tergantung pada HW per LW. Ya. Tinggi shear wall dan dibanding dengan lebar shear wall. Kalau lebih kecil daripada 1,5 ini 3. Ya. Karena tinggi kita itu 4,5 ya, yang paling bawah ini 4,5, lebarnya kan cuma 5 ya shear wall-nya, 5,5 lah katakan gitu. Ya, maka alfanya adalah 3 ya, bukan 2. Ini salah. Dengan V seperti hitungan geser biasa, V-nya 0,75. Ya, sehingga kalau kita hitung ini kekuatan gesernya besar sekali ya, kekuatan geser shear wall ini jauh lebih besar daripada punyanya gaya geser yang bekerja. Ya, mau tidak mau kita gunakan tulangan minimum ya, tulangan minimum. Kalau ternyata tidak begitu Pak, artinya nanti yang VHCF lebih kecil daripada PU. Ya buatlah supaya kita tambahin rho L-nya ya. Kita tambahin rho L-nya sedemikian rupa agar masuk ya. Jadi jangan 0,025. Kalau FC aksen kita tidak bisa rubah. Maksudnya kalau soalnya sama ya. Kalau soalnya sama FC-nya tetap besar 30. Maka untuk meningkatkan gaya geser yang sebelah kanan ini hanya yang bisa kita rubah adalah rotate ya. Gitu ya. Atau ACV. ACV ini lebar volume luasan shear wall-nya sendiri ya. Bisa dirubah. Mau ditebelkan, kalau panjangnya mungkin tidak bisa ya. Misalnya ini tadi, ini ukuran kolom ini biasanya kan tetap ya. Antara 2 titik B. Maka yang kita bisa perbuat adalah mengurangi atau memperbesar lebar daripada shear wall-nya supaya nanti luasannya meningkat atau berkurang sesuai dengan keinginan kita ya. Di samping itu ada rho L juga. Rho
L-nya kita tambahin atau kita kurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mencapai PVN yang harus lebih besar daripada VU beban. Ya. Nah, oke, ini karena ini lebih besar, kita paling tidak menggunakan VU rho minimum ya, rho T minimum ini. Atau kita pakai D13 jarak 250. Kalau kita hitung 0,026, oke lah ya, lebih besar daripada yang tulangan minimum. Oke, nah untuk desain fleksuralnya, tulangan memanjangnya atau rho L, maka kita harus menggunakan, ini sama dengan menghitung kolom ya. Kolom itu PU per NU per AGH atau PU per AG, ini yang kita pakai ya. Nah, kita punya NU tadi, PU maksimum ada, PU minimum ada, jadi NU per AGH itu adalah 2,27, tapi PU per AGH-nya ada 8,9 dan 3,97. Ya. Gitu. Nah, ini kalau kita masukkan ke apa namanya? PM diagram itu ya. Harusnya 2,27 tetap ya. 2,27 ya, ini ya. Kita garis dulu aja. 2,2 2,27 itu harusnya di sini. Nah, P-nya dapat 9, berapa tadi harusnya berada di sini. Jadi mungkin hampir 1% ya tulangan kita. Kalau yang ini dapatnya masih 0,6. Jadi yang menentukan adalah yang 1% itu. Permisi Pak, itu Ya. bukannya 2,4 ya Pak, yang garis kuning itu Pak? 2,2, 2,4, ya 2,37 kan mintanya ya. Bukan 2,27 apa? 2. Nah, saya lihat lagi kembali. 2,27 ya. Iya Pak. Ya, 2,2 berarti di sini. 2,27. Tengah lah ya. Ya, kira-kira. Ya, jadi nanti titik kita tuh berada di tuh ya, jadi 0,08 lah ya, 0,8% lah. Kalau yang bagian bawah itu titik kita di sini dapatnya 0,6% ya. Untuk yang gede, yang atas dapatnya 0,8%, bawah dapatnya 0,6%. Jadi untuk yang beban PU max kita dapatkan 0,8%, untuk PU min kita dapatkan 0,6%. Berarti nanti kita pakai adalah yang 0,8%, gitu ya. Nah, dari 0,8% itu kita hitung tulangannya. Ini nanti tolong dicek ya, ini cukup nggak ya 3 untuk yang 0,8%. Kurang rasanya ya. Oke ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita akali lagi, ya bisa kita akali dengan memasang tulangan tambahan di ujung-ujung kolom. Ya. Jadi di sini tulangan kolomnya kita tambahi, ya, supaya kemampuan kita meningkat banyak, ya, kemampuan shear wall kita meningkat banyak. Jadi tulangan itu kalau ditaruh di ujung itu jauh lebih menyenangkan daripada ditaruh di tengah-tengah shear wall ini ya. Jadi kalau kita misalnya ada tulangan di sini yang rata, ya, akibat geser tadi, ya,
Terus kita pasang tulangan memanjang sepanjang ini juga ya. Nah, tapi karena tulangan memanjang itu di badan itu tidak menyenangkan, ya tidak terlalu bagus lah. Jadi biasanya kita konsentrasikan di ujung-ujung supaya tulangan momennya besar ya. Jadi menahan momennya juga jadi besar. Gitu ya. Tapi untuk itu maka MN diagram ini tidak bisa dipakai ya. Yang ini ya, kecuali kamu menggunakan PCA call gitu, bisa dia. Ya, jadi di ujung-ujung ditambah tulangan. Nah, seperti ini ya, ada tulangan ditambahin di ujung-ujung gitu. Nah, ini akan mengurangi tulangan yang di dalam, yang di badannya sendiri, ya. Jadi yang sisanya tulangan dipasang di situ. Nanti yang saya maksud ya. Jadi misalnya begini. Jadi kita tadi waktu ngitung geser, kita kan pakai D13 250, ya. Nah, kita rencananya kita pasang itu di sini. Jadi ini, jadi D13 250 kita pasang di badan, ya. Berarti tulangannya sama antara tulangan geser diameter D13 250, tapi tulangan vertikalnya juga D13 250, ya. Tapi untuk momen biasanya tidak cukup dia ya, D13 250 itu tidak cukup. Nah, untuk mengatasi tidak cukup itu, kita pasang tulangan tambahan di kolom-kolom ya. Kolomnya kita pasang tambahan. Nah, keperluannya berapa ya kita tidak tahu, hitung dulu pakai PCA call ya. Jadi nanti kolomnya di ujung-ujung itu ya bertindak sebagai menahan momen shear wall ini secara keseluruhan. Ya. Ya, jadi tidak harus tulangan merata yang menahan ya, di ujung-ujung juga boleh. Jadi seperti ini 12D29 dipasang di kolom-kolom, ditambahi D13 250 di badannya. Ya. Oke, ini berarti sudah kita pasang. Jadi ingat nanti yang di ujung-ujung itu kita pasangi sengkang spesial ya, sengkang spesial. Nah, cara kedua, kalau kita hanya mendapatkan momen sama M saja, deltanya tidak ada ya. Simpangan shear wall-nya belum kita ketahui gitu misalnya. Tapi ada P dan M, maka kita cek tegangan di ujungnya ya. Ini tadi yang saya maksud tadi, tegangan di ujungnya. Kalau dia tegangan di ujungnya lebih besar daripada 0,2 FC aksen, maka kita perlu boundary elemen. Ya. Perlu boundary elemen. Nah, kita cek ya PU itu pakai angka yang terbesar semua ya, PU-nya terbesar ya. Ini pakai AG tapi bukan pakai simpangnya. NU per S ini adalah inersia statik inersia dari penampang kita ya, penampang shear wall kita. Kita dapatkan 16 MPa ya. Nah, 16 MPa ini ternyata lebih besar daripada 0,2 FC kita yang 6 MPa. Ya. Maka shear wall kita perlu boundary elemen. Ya. Nah, nanti di ujung-ujung itu nanti kita pasangi sengkang ya. Ini gambarnya tidak jelas ya. Nanti di sini pasangi sengkang boundary ya, ini juga begitu. Gitu ya. Jadi nanti struktur kita seperti ini ya, yang ini tuh bukan kolom ya. Yang ini tuh bukan kolom. Tapi bagian dari shear wall. Ya. Bagian dari shear wall. Nanti tulangannya menghitung tulangannya adalah menghitung tulangan shear wall, ya, bukan menghitung tulangan kolom. Oke, tapi itu bila arah hitungan kita, ya, itu arah hitungan kita arah yang ini ya, yang arah X ini yang baru kita tinjau tadi.
Tapi kalau dia dihitung arah ke sana, maka dia sebagai kolom, ya. Dia sebagai kolom di sana. Nah, makanya ngitung kayak begini ini rodok ruwet karena sistemnya dua sistem ya, arah X itu sistemnya dua sistem, arah Y itu SRMPMK ya, sistem struktur rangka pemikul momen. Jadi ya rodok ruwet. Jadi kalau mau sirwall semua gitu ya, atau dua sistem semua. Kalau mencari dua sistem semua ya tambahi sirwallmu ya, sirwallnya ditambahi misalnya di sini tambahi sirwall ya, ini tambahi sirwall nanti. Udah cukup itu aja, udah maka yang arah sebelah sana dianggap dua sistem. Maaf ya, cukup enggaknya tergantung pada perhitungan kita ya, karena yang namanya dua sistem itu haruslah sirwallnya minimum memikul 25% gaya ya. Jadi kalau yang arah tadi utara timur barat punya 4 sirwall, maka untuk keseimbangan maka yang arah utara selatan pun perlu 4 sirwall ya, seperti itu yang pasang gitu ya. Maka dia punya arah X4, arah Y4, dia nanti paling enggak hampir imbang lah ya antara X dan Y-nya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya masih ngutang sebelum itu ya. Nah ini bundar elemen kita pasang di sejarak C minus 0,1 LW tadi ya, 1100. Terus kalau mau apa, ini tadi ya, karena bundar elemen lebih besar daripada kolom, maka bundar elemennya masuk ke panel ya, masuk ke wall ya. Di samping kolomnya ada lagi ke dalam wallnya. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan, ini misalnya ada kolom, wall, bundar elemen kita kan kita pasang ini dinilai C-0,1 LW tadi ya. Ini adalah bundar elemen kita ya. Jadi bundar elemen itu tidak lain adalah sengkang-sengkang tambahan yang kita pasang ya. Jadi bukan sesuatu yang istimewa ya. Jadi misalnya ini tulangan firewall kamu yang vertikal ya. Kemudian ini ada kolom, gitu ya. Nah, kolom jelas ya. Kalau di kolom itu biasanya kita masang sengkangnya ada sengkang-sengkang tambahan kayak begitu ya. Nah, di sini juga begitu. Ini kita pasang sengkang-sengkang tambahan. Gitu. Jadi sepanjang yang C tadi itu adalah di daerah-daerah di mana kita pasang sengkang. Nah, sengkangnya itu macam-macam ya, boleh pakai apa? Sengkang tertutup begini atau sengkang terbuka yang cuma ini aja gitu ya. Ya. Tapi jarang kita buatkan begini. Tapi karena kita masih punya apa? Tulangan yang untuk tulangan geser kita manfaatkan gitu ya. Jadi tetap aja dia diikat interes guna. Jadi boleh pakai begini, boleh pakai sengkang-sengkang tertutup ya. Nah, tapi kalau kita mau meniadakan apa namanya bundar elemen, maka FC kita tingkatkan ya. Kalau mau gitu, kalau kita tingkatkan FC-nya panjangnya berubah ya, jadi cuma 70 cm. Nah, 70 cm ini kan sudah ada dalam kolom ya. Kolom kita kan ukurannya 75 ya.
Jadi cuma di dalam kolom saja. Jadi kolomnya aja disengkangi sudah selesai ya. Jadi kolomnya sebagai boundary elemen karena panjangnya itu ya lebih kecil daripada ukuran kolom. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tadi kita pasangi itu, ini hanya yang di kolom aja ya. Jadi sengkang yang dipilih itu yang terpasang adalah 0,9 kali S kali BC FCFN dibagi dengan FYT ya. Jadi perlunya luasan sengkang sebesar 438,75. Kalau kita pakai D13 4 leg ya, 4 kaki. Jadi 4 kaki itu yang luar 1, 2 ya luar, terus yang tengah 2 juga. Jadi kita pasang kayak begitu untuk kolomnya. Gitu ya. Nah, kalau kolomnya sudah cukup keperluan ini, yang di shear wall gimana? Ya, yang di shear wall pasang yang ya kolom kita sudah pasangi, tuh sudah cukup ya sebenarnya dalam hitungan ini sudah cukup. Nah, makanya untuk anunya ini tetap dipasangi sengkang ya, tetap dipasangi sengkang itu, tapi sengkang minimum saja. Ya. Karena yang diminta itu adalah menjaga nilai sepanjang C itu. Ya, sepanjang C-nya yang perlu kita pertahankan. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Kevin. Yang mana? Yang mana? Ini, ini. Nah, kalau shear wall lurus ya Mas ya. Nah, begini, dalam menghitung shear wall, misalnya ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita kan masang tulangan, Mas. Terus kita hitung. Kalau tidak cukup, ya, kalau tidak cukup, yang paling efektif itu adalah mengumpulkan tulangan besar di ujung-ujung, ya, ujung. Jadi kita di sini ditambahi tulangan yang rodok besar gitu, Mas. Ya. Tapi tentunya kita buktikan dengan hitungan dulu ya. Nah, kalau begini cukup ya sudah kita hitungan kita cukup. Jadi tambahan yang ini itu kita berikan untuk di daerah kolom, Mas. Kita kan masih punya kolom di sana ya. Nah, kita tambahin itu tulangannya 12 ya, dari 29. Nah, ini tentu aja meningkatkan kemampuan pikul shear wall moment luar biasa besarnya. Ya. Karena tulangan kita kumpulkan di sana. Nah, terus itu bagaimana caranya? Sebaiknya shear wall ini kamu pending hitungan terakhir, Mas. Ya. Kenapa begitu? Karena untuk kolom kita, untuk yang ini ya, kasus ini ya, itu kolom kita kan dua arah ya, yang ke arah sini, ya. Nah, kolom kita pertama, tadi kita mau menghitungnya kan yang arah, nah yang arah sana gimana dulu gitu loh ya. Yang arah sana kebutuhannya berapa dulu gitu. Gitu ya. Kalau hitungan yang arah utara selatan perlu misalnya 10 diameter 19 gitu ya. 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 10
Ya, kita tambahkan untuk sirwal yang arah utara timur barat yang ini, ya tulangan yang itu yang keperluan itu kita masukkan ke situ gitu loh Mas ya. Gitu ya. Jadi nanti di bagian sirwal ini ya karena dia sudah terhitung perlu ada 12 ini tadi ya, misalnya 12 D 19 tadi. Ya, kita masukkan itu sebagai hitungan kita, Mas. Kita manfaatkan dia ya. Gitu. Karena sekali lagi tulangan di ujung itu sangat bermanfaat dalam menghitung momen. Ya. Ya gitu ya Mas ya. Jadi shear wall-nya dihitung belakangan saja. Jadi yang kolom kamu perlunya berapa dulu, ya pasang di situ. Nanti tulangan shear wall-nya kamu pasang yang kecil-kecil saja gitu maksudnya ya. Ada lagi? Permisi Pak, Ya, Mas Eh, Rizky. izin bertanya. Yang mengenai barusan Pak, itu tadi kan Bapak bilang tadi kalau izin cross check aja ya Pak. Ya, Kalau nggak pakai kolom itu kan untuk yang bagian ujung-ujung itu kan dikasih eh, tulangan sendiri yang ya. ya lebih besar itu ya Pak ukurannya, yang Hmm. besar-besar tadi. Berarti kalau semisal jadinya dikasih kolom itu ukurannya itu berarti nggak perlu besar-besar yang biasa saja gitu ya Pak? Uh, kita bisa manfaatkan tulangan kolom sebagai boundary, Mas. Itu maksudnya, Mas. Jadi kalau kita kolom tanpa kolom ya, boundary, maka di daerah boundary itu kita perlu pasang tulangan yang ekstra lah supaya momennya meningkat banyak gitu ya. Kita perbesar di situ. Gitu. Kalau kita pasang kecil-kecil semua, kemampuan momennya mungkin tidak sebesar, tidak bagus lah ya, tidak bagus. Jadi kita di ujung-ujungnya kita pasang tulangan apa namanya, tulangan ekstra yang rodok besar tadi ya. Ini tadi. Yang ini besar, terus nanti yang di sananya kecil-kecil gitu ya. Kalau kita punya kolom, kita manfaatkan, Mas. Kita manfaatkan tulangan kolom ini sebagai tulangan boundary-nya gitu. Karena saya tidak tahu maksud pertanyaannya, saya juga bingung mau jawab gimana nih Mas. Mas Rizky. Gini Pak, maksud saya itu kan contoh di atas itu kan semisal nggak pakai kolom gitu ya Pak. Jadi Oh, betul, betul. tulangannya itu dibuat besar-besar. Nah, kalau Ya, dibuat seperti di bawah dikasih kolom, berarti kan untuk tulangan yang besar itu menjadi tulangan yang kecil gitu, menjadi tulangan yang lebih kecil gitu ya, Pak? betul, betul. Jadi yang di sini cuma kecil-kecil aja gitu, yang di sirwalnya. Nggak perlu besar-besar. Iya, baik, Pak. Sama mungkin ini, Pak, izin bertanya yang untuk soalnya ini saya kurang nangkep, Pak. Itu tadi untuk servolnya itu 3 sampai 6, sedangkan yang ini tuh gimana Pak cara membacanya untuk mungkin Yang mau ini, ditaruh di mana gitu loh. nah, yang kita bahas kan yang eh, firewall yang ini Mas, firewall 3 di paling bawah. Ya, ini kita bahas itu adalah penulangan firewall 3 ini, tapi yang sisi paling bawah. Yang ini. Ya. Kalau mau yang tulangan yang atas lagi, tentunya P sama M-nya berkurang ya. Yang atas lagi P sama M-nya berkurang, ini berkurang sehingga tulangannya nanti ya berkurang begitu ya. Gitu Mas Rizky, maksudnya Mas Rizky. Eh, itu tadi itu untuk soal yang pertama tadi itu denahnya gitu ya Pak. Oh iya, ya ini denah dari uh, hidung kita.
itu sebenarnya antara A ke B sama C ke D itu nyambung apa gimana Pak? Saya agak bingung Pak di situ. Ya Kenapa kok nyambung. maksudnya itu sirbolnya itu kenapa kok di situ gitu Pak? Itu kan di dalam bangunan gitu ya Pak? Ya. Nah ini kan bangunan ngawur mas, itu posisinya ngawur. Kalau bangunan benar nanti ya benarnya benar gitu. Ini juga supaya gampang memberi contoh, nanti sirwalnya cuma lurus-lurus. Kalau sirwalnya C, U gitu mas, itu nggak bisa manual, nanti harus masukkan komputer dulu gitu ya. Tapi sama aja sebenarnya, prinsipnya sama. Ya, jadi ini sebagai contoh saja, sirwal kamu ada 4 di sini, yang arah X, yang arah Y enggak ada gitu ya. Tapi sebaiknya sirwal kamu juga ada yang arah utara selatan ya, seperti yang saya katakan tadi, pasangi di ini misalnya. Ya, dan pada arsiteknya nanti. Yang arah X4, yang arah utara selatan 4, yang arah timur barat juga 4 situ bawahnya. Ya, ini mas, ini ngawur mas, denah ngawur ini. Denah aslinya tentunya enggak begini. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah satu mungkin yang kelewatan tadi, kamu mungkin juga enggak melihat bahwa ini, jadi nanti saya anukan pertemuan berikutnya lah. Ini utang saya mencari nilai C mas, karena tidak mudah. Mencari nilai C tidak mudah. Ya, saya tunjukkan perhitungannya. Mudah-mudahan kita bisa bikin Excel-nya biar gampang diikuti berikutnya. Ya, ini utang saya untuk menjelaskan cara mencari C. Oke, kalau tidak ada lagi, sampai di sini dulu. Ada lagi. Nanti masih tidur semua. Sebenarnya yang harusnya tidur tuh saya. Ini sudah 2 malam tidak tidur malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.